Shalom, pada hari ini kita akan membahas perkara yang sedang viral pada belakang-belakangan ini, bahwa Yesus bukanlah Allah sejati dan Yesus bukanlah juru selamat. Saya berpendapat seperti ini, bahwa apa yang sudah diputuskan di Nikea Konsili 325 dan itu sudah disepakati oleh seluruh dunia, terus tiba-tiba di tahun 2023 dia mempunyai satu penemuan teologi katanya. Menurut saya itu adalah satu perkara yang aneh. Karena apa? Di Nikea 325 seluruh dunia sudah menggunakan Tritunggal yang versi dari Nikea Konsili 325. Tiba-tiba di tahun 2003 ada seseorang yang mengatakan ada penemuan baru. Kalau menurut saya, kalau kita belajar sejarah, bahwa sejak tahun 325 sudah banyak orang-orang yang mengatakan ini penemuan baru dengan versinya Tritunggalnya masing-masing. Menurut saya, apa yang terjadi sekarang adalah sudah pernah terjadi di dulu. Ini hanya sebenarnya pengulangan doktrin-doktrin yang di luar Nikea 325. Terus bagaimana? Tidak mungkin kita ini mengajar sesuatu yang berbeda, lalu kita berkata, ya tunjukkanlah ketidaksesatan kita dengan akhlak mulia, dengan perbuatan kita, dengan penuh kasih, dengan perilaku kita. Itu hal yang nonsens menurut saya. Kenapa? Saya seorang yang dari muda sudah belajar tentang spiritual Buddhis, spiritual Hindu, spiritual kejawen, dan saya sudah mempelajarinya. Contohnya misalnya spiritual Hindu itu untuk pencapaian tertinggi, untuk mencapai moksa dengan tapa brata, dengan meditasi samanta. Ada lagi yang Buddhis, mencapai kebijaksanaan untuk wicaksono yang panah, untuk samudra kebijaksanaan. Jadi kejawen, hono coroko. Ya, saya sudah mempelajari semuanya, dan saya belum menemukan seorang manusia yang dengan perilakunya, dengan penuh kasihnya, dengan akhlak mulianya dapat memenuhi standar apa yang Alkitab katakan. Jadi kita tidak perlulah menutupi doktrin kita yang berbeda dengan gereja mainstream, terus dengan menutupinya dengan perilaku penuh kasih, dengan akhlak mulia. Karena saya sampai seumur ini belum pernah menemukan seseorang yang hidup sesuai dengan standar Alkitab. Para wicaksono yang panah, samudra kebijaksanaan itu cukup, tapi belum. Contoh yang gampang, jangan untuk standar itu dulu. Waktu kita bertobat percaya Yesus, dibaptis, saya bertanya, apakah Anda masih berbohong? Dari bohong kecil sampai bohong besar. Saya kasih tahu, perbuatan ngefrank itu unsurnya juga bohong. Itu tidak boleh, itu tidak akhlak mulia. Anda misalnya dibully, dimaki, dihina, difitnah, terus Anda marah, itu belum akhlak mulia, jauh dari akhlak mulia. Jadi menurut saya omong kosong lah kalau kita menutupi doktrin kita yang berbeda, doktrin kita yang ngaco, terus kita menutupinya dengan akhlak mulia untuk menutupi kesesatan kita tutupi dengan perilaku kasih, dengan perilaku yang berakhlak mulia. Itu bohong semualah menurut saya. Saya sudah cukup dari muda belajar tentang spiritual, bagaimana menjadi orang yang wicaksono yang panah, kebijaksanaan yang tinggi. Tapi semuanya saya sudah terketemukan. Dimanapun, saya kasih tahu, kita hamba Tuhan ya, membedakan antara pelayanan antara orang kaya dan orang miskin berbeda. Itu sudah pelanggaran, tidak berakhlak mulia. Karena Paulus berkata, jangan kau amalkan imanmu dengan memandang muka. Jika ada orang yang berpakaian mewah, berpakaian bagus, duduklah di depan. Tapi jika orang yang berpakaian buruk, yang miskin, duduklah di belakang di tempat yang panas. Alkitab berkata, baik jika engkau sesama manusia saling mengasihi, tetapi jikalau engkau membedakan manusia dalam hatimu, engkau telah melakukan pelanggaran. Paulus yang bilang. Jadi tak perlulah kita menutupi doktrin kita yang sesat, yang berbeda, yang muter-muter, lalu menutupi dengan perilaku kebaikan, perilaku kasih. Nggak bisa. Doktrin is doktrin. Akhlak mulia adalah akhlak mulia. Jadi antara iman dan akhlak mulia itu berbeda. Kalau iman kita berbeda, apa yang kita yakini, otomatis maka perilaku kita juga akan berbeda. Sama dengan saksi Yehova, apa bedanya? Oleh karena itu, perhatikan doktrin gereja Anda.